Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama kita mengucap syukur, kita bersama-sama berdoa dalam satu acara persekutuan doa malam Victory Family. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh malam hari ini kita hampiri hadirat Tuhan, siapkan hati, seluruh jiwa kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai segala sesuatunya. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Kami undang Kau hadir malam hari ini. Tuhan, berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan memakai acara kami malam hari ini untuk melawat setiap jiwa yang memerlukan Tuhan, yang sedang ada dalam tekanan, yang sedang ada dalam goncangan, yang sedang ada dalam pergumulan, yang sedang ada dalam sakit. Tuhan, Kau sendiri yang melawat mereka. Kami tahu Tuhan, kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Penghiburan yang dari tempat maha tinggi, itu boleh penuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang hadir di rumah-rumah mereka. Engkau yang melawat setiap pribadi, yang berseru, yang memerlukan Tuhan, yang perlu jamahan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang hadir menolong setiap kami, memampukan kami untuk tetap berdoa, untuk tetap menaruh iman kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami tahu, biar hanya nama Yesus yang ditinggikan melalui acara doa malam kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan dan kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kita ada di rumah atau dimanapun saja kita berada, siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menerima lawatan Tuhan, untuk sungguh-sungguh dikuatkan, ditenangkan, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami sembah, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Namamu ditinggikan, Engkau layak disembah. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur padamu.
kepada Tuhan. Dialah yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari segenap hatimu katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau sangat dikasihi Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, biar musik mengalun dengan lembut. Dia Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesukaranmu, bahkan Dia menghitung setiap tetes air matamu. Ketahuilah Bapak Ibu, hidup kita semua ada di dalam hatinya Tuhan. Engkau diperhatikan, engkau dikasih dengan demikian rupa. Mari malam hari ini datang dengan percaya bahwa kasih Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita semua.
lebih daripada yang bisa kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita minta hari-hari ini. Dia tahu jauh ke depan. Dia tahu memberikan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari malam hari ini berhenti marah kepada Tuhan. Ketika doamu tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Tuhan, kau berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli? Mengapa Engkau tidak menolong? Tapi mari malam hari ini hampiri hadirat Tuhan. Percayailah hatinya. Dia tahu yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Mari mengucap syukur. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap hati. Haleluya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
setiap musim, dalam setiap keadaan. Baik keadaan yang sukar sekalipun, Engkau selalu ada, berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami merasa sendiri, ketika kami merasa tidak mampu, disitulah tangan-Mu terulur untuk memegang tangan kami, menguatkan lutut kami, memampukan kami untuk terus berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, buka kedua tanganmu, mulai mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk pekerjaan, pelayanan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Syarabatakara labarabaya syandara labaya se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Syarabatakara. Ada banyak hal yang membuat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Setiap tarikan nafas yang bisa kita kerjakan tanpa alat bantuan apapun, bukankah itu adalah berkat Tuhan? Kalau engkau masih dikelilingi oleh orang-orang yang kau kasihi, bukankah itu semuanya adalah berkat Tuhan? Kau bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhmu dengan sempurna. Bukankah semuanya itu adalah berkat Tuhan? Ada banyak alasan di dalam hidup ini untuk kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika engkau mampu mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam segala hal, disitulah Tuhan melihat ada hati yang sungguh-sungguh berpaut kepada kasih. Orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Disitulah kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan. Mari dengan bahasamu secara pribadi katakan terima kasih Tuhan. Semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupku, semuanya adalah yang terbaik.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Ramatasya, ya Ralaparapatashikalalapara. Mungkin ada di antara kita yang sedang menyaksikan acara doa malam ini. Kau sedang terbaring sakit. Kau sedang ada dalam kelemahan tubuh. Kekhawatiran yang berlebihan sehingga membuat tubuhmu sakit. Apapun yang sedang kau alami, malam hari ini Dia adalah Tuhan Sang Penyembuh. Dan kabar baiknya, Dia mau menyembuhkan engkau dan saya. Sembuh, baik jasmani maupun rohani. Malam hari ini datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Kaulah Tuhan pemulihku, hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku, Kau Tuhan pemulihku. Dengan iman yang sakit berkatalah kepada Tuhan, haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Sekali lagi dengan iman katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku, Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau Tuhan penyembuhku. Malam hari ini angkat tanganmu. Engkau yang sakit, engkau
Engkau yang berada di rumah maupun di rumah sakit maupun di mana saja Engkau sedang isoman bahkan sekalipun, Tuhan adalah Sang Penyembuh. Dan Dia berkata kepada orang yang 38 tahun lamanya sakit, Dia menawarkan kesembuhan. Dia Tuhan Sang Penyembuh dan Dia mau menyembuhkan engkau dan saya. Malam hari ini percayai firman Tuhan, percayai kuasa penyembuhan. Terima tawaran Tuhan malam hari ini. Maukah engkau sembuh malam hari ini? Kalau engkau mau, taruh tangan kananmu di dada. Percaya kuasanya tetap sama. Kalau Dia berfirman, kalau Dia berkata sembuh, maka firman itu ya dan amin. Dia akan bekerja. Asal hatimu percaya. Di dalam nama Yesus, izinkan Dia menjamah tubuhmu. Mulai ujung rambut sampai telapak kaki kau sembuh. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan itu mulai mengalir. Dan engkau mulai tidak tahan dan meneteskan air mata. Kau berkata, aku orang berdosa Tuhan. Aku tidak layak. Tetapi Dia berfirman, percaya saja, maka engkau akan disembuhkan. Kalau engkau orang berdosa, percaya Yesus, mengaku dalam mulutmu Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosa. Malam hari ini tidak kebetulan engkau menyaksikan acara ini, karena Tuhan bekerja. Tuhan ingin menyembuhkan engkau satu persatu. Keluarga yang isoman, terima kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan engkau yang sakit jantung sekalipun, Tuhan menjamah. Tuhan memberikan jantung yang baru. Di dalam nama Yesus, percayai, kesembuhan mulai mengalir. Syarabata karala maramata syakarabata shikala maramata syandara. Tuhan jamah dan sembuhkan. Untuk anak Henok, kau yang dalam proses kesembuhan, Tuhan memberkati engkau dengan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Untuk Bapak Yohanes, istri dan anaknya, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Untuk keluarga Ibu Irin, 4 orang keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyembuhkan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkaulah yang menyembuhkan kami. Sebab oleh bilur kami menjadi sembuh. Kuasa darah-Mu mulai mengalir dan menyembuhkan kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku.
membenarkan apa yang sudah rusak di dalam hidup. Pekerjaanmu mungkin sedang rusak, keluargamu sedang hancur, kesehatanmu sedang hancur. Malam hari ini, apa yang manusia katakan tidak mungkin, serahkan kepada Tuhan. Pekerjaanmu dipulihkan oleh Tuhan, kesehatanmu dipulihkan oleh Tuhan, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat dari Tuhan malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Engkau sang penyembuh, Engkau sang pemulih. Kami sungguh percaya, oleh sebab itu kami malam hari ini, kami mau tenang, kami mau duduk diam, mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kami. Bukan kebetulan kami menyaksikan acara doa malam ini, tetapi kami sungguh percaya Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang berfirman kepada setiap kami, meneguhkan kami. Berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan dan kebesaran sekali lagi kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini langsung saja kita belajar, kita bersama-sama buka di dalam firman Tuhan yang saya percaya malam hari ini akan memberikan kekuatan, memberikan peneguhan ya. Setiap kita yang hari-hari ini menjadi khawatir, menjadi takut dengan keadaan situasi dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini ada banyak hal, ya, keadaan, situasi yang membuat kita ini menjadi takut, membuat kita ini menjalani hidup ini seakan-akan berada di satu dunia yang tidak menentu, yang tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Beberapa jam sebelum doa malam ini berlangsung, ya, saya terima telepon dari teman yang berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat mereka menjadi takut. Satu pandemi yang sudah berusaha untuk merasuk, membuat setiap orang yang mendengar berita-berita kematian begitu menjadi dekat, menjadi konsumsi kita. Mungkin bukan cuma satu kali dalam sehari, tetapi bisa beberapa kali. Ya, kita melihat, kita mendengar, dan kita menyaksikan semuanya itu begitu cepat berlalu, dan ujung-ujungnya semuanya itu membuat kita menjadi takut. Tetapi Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini, firman Tuhan ini berkata kepada setiap kita malam hari ini, janganlah takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapa firman Tuhan ini diberikan supaya jangan takut? Yang pertama, kita tidak boleh takut karena kita ini disertai oleh Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalaupun di dalam dunia ini kita mempunyai teman, kita punya sahabat yang punya kedudukan yang tinggi,
ya, yang berkata, aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tentunya kita pun berjalan bersama Dia dengan rasa aman. Mengapa? Karena kita tahu Dia mempunyai satu power, satu kuasa, sehingga tidak akan ada seorang pun yang berani membuat kita atau hidup kita menjadi berbahaya. Tetapi di sini Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Siapakah engkau ini? Di dalam ayat yang ke-8, di situ perikopnya dikatakan Israel hamba Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi engkau hai Israel hambaku, yakni Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Tuhan sedang berkata kepada Israel, satu bangsa yang dipilih, yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dipilih berarti satu benda ini sudah disisihkan dari antara benda-benda yang lain, yang kalau Tuhan yang memilih berarti benar-benar kita ini spesial, ya, dipilih. Kita lihat kalau ibu-ibu tuh sedang belanja, ya, mungkin sedang belanja buah atau sedang belanja sayur, ya, atau benda apapun, pasti mereka itu memilih. Kalau buah, ya buahnya yang kelihatan matang, ya, yang manis, yang bagus, yang tidak ada cacat celanya, ya, dipilih, disisihkan, disendirikan di dalam satu tempat. Bila perlu sebelum ditimbang buah ini atau sayuran ini diperhatikan sekali lagi, diputar demikian, ya, dicari lagi apakah ada cacatnya, apakah ada jeleknya, ya. Demikian juga Tuhan itu memilih kita, ya. Dari sekian banyak orang kita ini dipilih, satu umat yang benar-benar dipilih oleh Tuhan sendiri, ya. Kita buka di dalam Ulangan pasalnya yang ke-12 ayat Ulangan 14 ayat yang kedua. Ulangan pasal 14 ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya di antara segala bangsa di atas muka bumi ini. Bukankah ini satu kabar gembira buat setiap kita? Karena Tuhan yang memilih menjadi umat kesayangan, sudah dipilih dari sekian banyak bangsa. Yang terlebih indah lagi, kita ini dikasihi menjadi umat kesayangannya, ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dari sekian banyak penduduk bumi, kita ini adalah orang yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan, ya. Yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan boleh ketik dalam live chat, aku dipilih dan dikasihi oleh Tuhan, ya. Katakan. Karena kita ini bukan orang atau umat yang dibiarkan, tetapi kita ini adalah orang umat yang dipilih menjadi milik Tuhan, kesayangan Tuhan. Kalau menjadi kesayangan, kalau kita punya benda yang kita sayangi, ya,
pasti kita akan selalu memperhatikan benda ini. Selalu kita simpan, kita amankan, bukan ditaruh di sembarangan tempat, tetapi kita akan simpan dan kita akan lindungi, ya. Kita akan menyisihkan, selalu melihat, diperhatikan apakah ini akan ada celahnya atau apakah ini akan aman, ya. Demikian juga kita ini disertai Tuhan karena kita ini adalah dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Ayo tulis dalam chat, aku dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini, yang membuat kita ini takut, yang membuat kita ini khawatir. Yang kedua, karena ada kepastian akan pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 bagian yang B. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bagian B, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi ada kepastian, tidak usah takut, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Setuju, katakan amin, ya. Ada kepastian. Bukan mudah-mudahan ditolong oleh Tuhan, tetapi ada kepastian di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi takut. Kita buka di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasalnya yang ke-14. 2 Tawarik pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Asa berhadapan, sedang berperang dengan pasukan yang kuat, yang luar biasa, ya. Orang Serah, orang Ethiopia. Saya akan bacakan dengan singkat. Lawan dari Raja Asa adalah Serah, orang Ethiopia. 2 Tawarik 14 ayat yang ke-9. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai di Maresa. Musuh yang dihadapi oleh Raja Asa ini 1.000.000. Jumlahnya 1.000.000 dan 300 kereta. Dan bagaimana keadaan pasukan dari Asa ini? Kita lihat ayat yang ke-8. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 288.000 orang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Satu keadaan atau pertempuran yang tidak sebanding, di mana pasukan Asa jumlahnya 300.000 orang yang bawa perisai besar dan 280.000 orang, total semuanya 580.000 orang melawan 1.300.000 orang dari musuh mereka, orang Ethiopia itu. Ayat yang ke-11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ketika dia mengetahui keadaan yang tidak sebanding, dia mulai resah, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ini doa dari Raja Asa. Dia tahu kekuatan yang tidak sebanding, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah.
terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dia mengakui keadaannya lemah. Dia tahu keadaannya tidak sebanding. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat selain daripada Tuhan. Ayat yang ke-12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Ya. Lihatlah, ada jaminan kepastian pertolongan daripada Tuhan. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan berjanji, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Apakah engkau sedang mengalami kelemahan? Apakah engkau sedang khawatir dengan banyak hal? Tuhan memberikan kepastian. Dia pasti akan menolong engkau dan saya. Mazmur 94 ayat yang ke-17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah yang sanggup atau yang bisa, yang akan menolong engkau dan saya kalau bukan Tuhan? Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Jangan takut, sebab ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Tulis di dalam live chat, ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Aku pasti ditolong oleh Tuhan. Tulis di dalam live chat sebagai tanda deklarasi kita bahwa Tuhan pasti menolong di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita kembali di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang ketiga, jangan takut karena ada tuntunan Tuhan. Kalau hari ini pun kita sudah tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan lagi, kita menyerah dengan keadaan. Ingat firman Tuhan ini untuk engkau dan saya, bahwa Tuhan Dia sendiri yang akan memegang engkau dengan apa? Dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, Tuhan berjanji Dia yang akan menuntun kita. Bapak Ibu, kalau kita punya anak kecil ketika masih belajar berjalan, mungkin berkali-kali kita jatuh, mungkin berkali-kali kita terluka karena jatuh, tidak mampu berjalan sendiri. Ada tangan orang tua kita yang menuntun kita, yang selalu memegang, ya, ditatihnya kita ketika kita menjadi anak-anak. Betapa kasihnya orang tua kepada anak-anak untuk melatih mereka berjalan. Jatuh, diangkatnya kita kembali. Bukan untuk tidak boleh lagi belajar berjalan, tetapi kita dilatih, dipegang tangan kita dengan tangan kanan Tuhan. Gambaran dari kasih Tuhan kepada setiap kita. Mungkin kita sudah menyerah, mungkin kita sudah give up, ya, menyerah. Beberapa tempat, ya, ketika PPKM, mereka sedang mengibarkan bendera putih, tanda mereka menyerah, sudah tidak mampu lagi. Tetapi hari ini jangan lemah, jangan takut, jangan putus asa, karena janjinya Dia akan memegang engkau dengan tangan kanannya.
Saudara tahu tangan kanan ini lambang kekuatan dari Tuhan. Tangan kanan ini lambang kekuatan dari Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Tuntunan Tuhan? Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Hari ini seakan-akan keadaan ini membuat kita menyerah kalah. Keadaan membuat kita sudah tidak ada harapan. Tetapi biarlah peneguhan dari firman Tuhan malam hari ini, tuntunannya, tangan kanannya, tujuannya membawa kemenangan. Mungkin engkau berkata, tidak mungkin, tidak sanggup aku berdiri, tidak sanggup lagi aku berjalan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan engkau dan saya. Tujuan dari tuntunan Tuhan, tujuan dari tangan kanan Tuhan memegang hidup kita, menuntun hidup kita adalah membawa atau memberikan kemenangan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu mudah bagi Tuhan. Tulis di dalam live chat, tuntunan Tuhan memberikan kemenangan. Kemenangan itu untuk saudara dan saya, bagi tanda kutip, hanya bagi orang-orang yang percaya. Kalau engkau termakan dengan keadaan situasi dan berkata tidak mungkin, maka semuanya ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut, karena Tuhan pasti akan memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Jangan takut karena engkau disertai oleh Tuhan. Jangan takut karena ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Jangan takut karena ada tuntunan yang membawa kepada kemenangan. Mari renungkan firman Tuhan sejenak malam hari ini. Tuhan tidak pernah sia-sia melepaskan firman-Nya. Karena firman-Nya terlalu ajaib. Firman-Nya selalu menolong. Haleluya. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam keputusasaan. Karena engkau sudah berdoa dan tidak ada pertolongan dari Tuhan. Engkau give up, engkau menyerah. Dan engkau mengangkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Mari kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan belum selesai. Berkali-kali orang benar jatuh. Berkali-kali itu pun Tuhan mengangkat. Tuhan menuntun. Memberikan kekuatan untuk engkau dan saya. Supaya engkau bangkit kembali. Mari berkata kepada Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari engkau yang sedang ada dalam kelemahan, keputusasaan, keadaan yang tidak menentu, kau bimbang, kau khawatir, kau takut. Berserulah kepada Yesus. Berserulah kepada Dia. Sebab hanya Dialah yang mau menolong engkau dan saya. Haleluya. Saat ku dalam
kesesakan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, katakan masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Biar musik mengalun dengan lembut, saya akan berdoa untuk doa yang sudah masuk. Berdoa untuk Ibu Desi yang terpisah dengan anak-anaknya di luar pulau. Kerinduan hatinya adalah dia bisa berkumpul kembali bersama dengan anak-anak, mendapatkan pekerjaan di Surabaya. Tuhan, Kau tahu kerinduan dari Ibu Desi. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Ulurkan tangan-Mu untuk menopang, menolong keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya kehendak Tuhan yang boleh jadi dinyatakan di dalam keluarga. Berdoa juga untuk Ibu Sinta. Berdoa untuk dalam hari-hari ini dia merindukan supaya dia bisa membangun rumahnya, supaya dana yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menolong, sehingga apa yang menjadi kerinduan dari Ibu Sinta ini boleh dijawab oleh Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yuli Indrawan. Tuhan, kerinduannya, perlindungan dari Tuhan turun atas Ibu Yuli, seluruh keluarganya, orang tuanya dilindungi dari pandemi ini, dilalukan dari COVID ini. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera turun atas keluarga Ibu Yuli. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Yuli, Engkau dikasihi oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Fani Limanto. Ketika proses penjualan rumahnya ini sudah Tuhan menolong, biar apa yang dirindukan dari keluarga ini, Tuhan boleh mendengar apa yang menjadi doa-doa dari Ibu Fani. Berdoa juga untuk Ibu dan Bapak Yanuar dalam hari-hari ke depan yang akan melepas anaknya sekolah ke Amerika. Tuhan yang menolong, segala sesuatunya boleh berjalan dengan aman, dan kami serahkan anak Davin ke dalam tangan Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan melindungi, membuat cita-citanya boleh berhasil. Keluarga ini pun sangat mengasihi Tuhan. Berdoa untuk usaha pekerjaannya, pabriknya boleh diberkati Tuhan luar biasa. Engkau tahu Tuhan kesetiaannya, Engkau tahu pelayanannya. Tuhan, Engkau yang membalas setiap jerih lelahnya. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, tolong kerinduan dari keluarga ini, seluruh keluarga besarnya, anak cucu, anak menantunya. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami serahkan bangsa dan negara kami.
Pemerintahan kami, Tuhan memberkati mereka. Bangsa kami boleh dilawat, dilalukan dari pandemi ini. Menjelang hari ulang tahun negara kami Indonesia, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Pemerintahan kami, tanah air kami, Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kota kami, kota Surabaya, Tuhan juga memberkati kota Surabaya. Kota-kota di sekitarnya, Tuhan juga menjamah, memberkati satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah yang menolong kami. Seperti doa dari Raja Asa. Tidak ada satupun yang mampu menolong kami Tuhan, selain nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sekali lagi katakan, penolongku, penolongku hanyalah Tuhan Yesus. Haleluya. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sambil angkat tanganmu katakan, penolong yang selalu setia. Amin, amin. Memenuhi keperluanku. Katakan, Dia tak pernah Dia mengecewakan. Aminkan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Musik mengalun dengan lembut. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yudi yang ditinggalkan oleh kekasihnya, istrinya, pulang ke rumah Bapak. Kami serahkan keluarga ini. Memang tidak mudah untuk anak-anaknya yang selalu menangis, merindukan mamanya. Tuhan, Engkau yang menolong keluarga ini. Peluk anak-anaknya satu persatu. Kenangan bersama mamanya tidak bisa begitu saja dilupakan.
tolong peluk mereka. Anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang mamanya. Aku berdoa, biar Allah Roh Kudus yang melawat keluarga ini. Engkau yang memeluk Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan buat anak-anak ini. Biar kasih-Mu tercurah, boleh menggantikan kasih dari mamanya. Tuhan, Kau yang menolong keluarga ini. Kami tidak mampu, Tuhan. Siapakah yang sanggup menolong selain daripada Engkau? Tolong keluarga ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasih. Biar penghiburan, kekuatan dari Tuhan memampukan mereka menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Berdoa untuk Bapak Liongki yang Tuhan sudah panggil pulang. Memberikan penghiburan untuk istri. Mungkin ada anak-anak dan keluarga yang lain. Engkau yang menghibur, Engkau yang melawat mereka, Tuhan. Dan juga Tuhan menolong memberikan kesembuhan untuk keluarga yang lain yang masih isolasi mandiri di rumah mereka. Engkau tolong, Engkau yang melawat. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi malam hari ini. Dari rumah-rumah Engkau yang melawat mereka satu persatu. Kesulitan, kesukaran apapun yang sedang mereka alami. Kami percaya Tuhan sanggup menolong. Juga berdoa untuk Bapak Ibu yang setia mengikuti acara live. Doa malam persekutuan doa Victory Family. Dimanapun mereka berada. Berkat-Mu turun atas mereka. Memberkati kesehatan mereka. Usaha pekerjaan mereka. Diberkati Tuhan. Dilawat Tuhan. Diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah seperti pujian ini berkata. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ibu Weni yang dikasihi Tuhan, biarlah penghiburan dari tempat Maha Tinggi terus ada dalam hidupmu dan keluarga. Aku berdoa malam hari ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang melawat. Roh Kudus sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan untuk engkau membawa estafet ini, membawa anak-anak dan seluruh jemaatmu semakin setia kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Engkau lihat, Engkau mengerti bahasa tetesan air mata. Engkau pun mengerti bahasa hati kami yang mungkin itu belum terucap, tidak mampu kami ucapkan. Tetapi kami sungguh percaya malam hari ini Engkau yang melawat setiap pribadi, memberikan kekuatan, memberikan tuntunan di dalam hidup kami. Tangan kananmu yang memampukan kami dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, setiap doa-doa yang dinaikkan malam hari ini, setiap tetesan air mata, Tuhan Engkau yang mendengar dan mengulurkan tangan-Mu menjawab doa-doa kami. Kami sungguh percaya doa malam kami malam hari ini adalah bukti kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Engkau yang hadir, Engkau yang melawat setiap kami. Engkaulah yang memeluk kami, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Roh Kudus yang menolong setiap kami berdoa di hadapan Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami harus berpisah. Kami perlu berkat Tuhan turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan pada malam hari ini turun atas setiap kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anak dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dari Allah Roh Kudus yang terus menolong, membimbing, menyertai kami, menghibur kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga keluar masuk, kesehatanmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Diberkati Tuhan sejak malam hari ini dan seterusnya. Engkau diberkati Tuhan kemana